Karena cemburu membabi buta, dia tega membunuh selingkuhan kekasihnya dan memotongnya hingga menjadi 300 bagian. Mari simak kisah selengkapnya di Melia TV Story. Pada tahun itu, Naira Grover adalah seorang pria berusia 25 tahun yang bekerja sebagai eksekutif televisi di sebuah perusahaan penerbitan yang berlokasi di Mumbai. Naira dikatakan sebagai pria yang sangat baik. Naira Grover adalah seorang eksekutif televisi India yang lahir pada tanggal 21 Februari tahun 1982. Ia lahir di Kerala, India. Grover memulai karirnya di dunia televisi dan bekerja di berbagai proyek terkait media. Namun, namanya menjadi terkenal karena kejadian tragis pada tahun 2008. Pada tahun tersebut, Naira Grover tewas dalam sebuah insiden yang melibatkan mantan pacarnya, Maria Susairai, dan aktor Kanada, Emily Jerome. Ceritanya dirangkum pada suatu hari, Naira terlibat dalam sesi audisi aktor baru yang akan tampil di industri film Hindi. Saat sesi audisi, Naira bertemu dengan kontestan cantik dialek Kanada bernama Maria Monica Sasaran. Karena Maria tidak fasih berbahasa Hindi, peluangnya untuk berhasil dalam sesi audisi sangat kecil. Naira, bagaimanapun, tetap siap membantu Maria mendapatkan pijakan di dunia pertelevisian Hindi. Pasalnya, Naira dikabarkan tertarik dengan kepribadian Maria. Perlu diketahui, Maria saat itu sudah bertunangan dengan pria angkatan laut bernama Emily Jerome Matthew. Naira dan Maria telah bertukar nomor telepon sebelum terhubung melalui pesan teks dan panggilan telepon. Akhirnya, keduanya pun semakin dekat dan sering bertemu untuk menghabiskan waktu bersama. Maria yang semakin serius ingin menjadi aktris terkenal pun memutuskan untuk menyewa apartemen di Malat, Mumbai. Kisah sebenarnya dimulai pada malam tanggal 6 Mei tahun 2008 ketika Naira datang ke apartemen sewaan Maria untuk membantu wanita tersebut memindahkan barang. Malam kejadian, di mana Naira menerima panggilan dari Maria, dia memutuskan untuk pergi menemui Maria di rumahnya, mencoba untuk menjelaskan beberapa hal terkait hubungan mereka. Namun, pertemuan itu berubah menjadi pertengkaran sengit yang menciptakan ketegangan yang tak terduga. Di saat yang sama, Emil pun menelepon Maria. Emil yang menelepon Maria mendengar suara Naira. Hal ini sekaligus membuat marah Emil yang berhasil memperingatkan Maria untuk menyuruh Naira meninggalkan apartemen. Keesokan paginya, Maria mendengar bel pintu apartemen sewaannya berbunyi. Saat pintu terbuka, Maria sangat terkejut melihat Emil berdiri di depannya. Yang pasti Emil tiba hari itu dengan pesawat tanpa sepengetahuan Maria. Melihat Naira masih di dalam apartemen, amarah Emil berkobar hingga terjadi adu fisik di antara mereka. Emil yang tidak puas mengambil pisau dari dapur dan menikam Naira berulang kali sampai mati. Hanya setelah Naira meninggal, Emil menyadari bahwa dia telah melakukan sesuatu di luar kendali. Emil dan Maria yang ketakutan bersekongkol untuk menghancurkan barang bukti agar tidak tertangkap. Jadi yang dilakukan Maria, dia keluar untuk membeli spray, gorden, dan 2 tas, spray dan gorden yang ada di apartemen langsung diganti. Peralatan lain yang dibeli adalah pisau yang digunakan untuk memotong tubuh Naira menjadi 300 bagian, diulangi 300 bagian. Maria meminjam mobil dari temannya dan menaruh tasnya di bagasi kendaraan. Sementara, penjaga keamanan gedung mengawasi mereka memuat mobil. Pukul 16.30 di hari yang sama, mereka berkendara menuju Manor setelah membeli 2 botol bensin di Bayandar. Mereka merendam kantong-kantong itu dalam bensin dan membakarnya di hutan dekat desa Anggan, di Manor. Setelah membakar jenazah, mereka kembali ke Mumbai pada malam yang sama pukul 21.30. Maria Susairai bersama Emil dalam perjalanan ke Manor dengan mobil pinjaman temannya untuk membuang jenazah Grover. Secara tidak sengaja menjawab panggilan di ponsel Naira Grover saat dia mengeluarkannya dari saku denimnya untuk melihat siapa peneleponnya. Dia menyimpan ponsel Naira Grover bersamanya
Setelah pembunuhan itu, meski dia langsung memutus panggilan tersebut, polisi dapat melacak lokasi jawaban panggilan tersebut. Hal ini ternyata menjadi petunjuk penting bagi polisi karena Maria Susairak saat diinterogasi sebelum penangkapannya mengatakan kepada polisi bahwa dia sedang berbelanja di Dadar padahal sebenarnya dia sedang dalam perjalanan ke Manor. Salah satu teman Nerak Grover menelepon melalui ponselnya dan Maria menjawab panggilan tersebut. Dia bergumam bahwa Nerak telah keluar dan melupakan ponselnya. Temannya kemudian datang dan mengangkat telepon selulernya beberapa hari kemudian. Tindakan Maria ini pun menjadikannya tersangka utama. Cabang kejahatan mengetahui bahwa kekasihnya Emil telah menelepon Maria hampir 1000 kali antara tanggal 7 dan 20 Mei tahun 2008. Cabang kejahatan curiga dan menanyai Maria. Pisau yang dibuang ke tempat pembuangan sampah tidak ditemukan selama beberapa hari, meski polisi menggeledah rumah beberapa kali. Namun, mereka sebelumnya telah mengirimkan beberapa pisau sitaan untuk tes forensik guna mencari sampel DNA. Hasil tesnya ternyata negatif. Pada 8 Mei tahun 2008, Emil dipanggil untuk diinterogasi oleh polisi Malat. Dia memberitahu mereka bahwa dia datang ke Mumbai untuk sesi pelatihan Angkatan Laut. Polisi tidak memverifikasi klaimnya dengan otoritas Angkatan Laut. Emil dan Maria telah mengecat ulang dinding untuk menyembunyikan noda darah. Polisi Malat tidak bertanya kepada mereka mengapa warna satu dinding berbeda dari yang lain. Dari pemeriksaan polisi di lokasi kejadian, ditemukan noda darah di lantai serta ditemukan sprit dan gorden baru yang sudah diganti Maria. Dari serangkaian penemuan barang bukti, akhirnya mereka ditangkap dan dinyatakan bersalah. Maria Monica Susairak dinyatakan tidak bersalah atas pembunuhan tersebut, namun bersalah karena menghancurkan barang bukti dan dijatuhi hukuman penjara maksimal 3 tahun. Dia dibebaskan keesokan harinya setelah menjalani hukuman. Emil dinyatakan bersalah atas kesalahan pembunuhan dan penghancuran barang bukti. Dia dijatuhi hukuman 10 tahun penjara atas pembunuhan tersebut dan 3 tahun karena penghancuran barang bukti. Hukuman akan dijalani secara bersamaan dengan masa hukuman 3 tahun sudah diterapkan. Pengadilan juga telah mendenda Maria dan Emil yang harus dibayarkan kepada keluarga Nerak Grover. Berbagai media pers nasional India melaporkan kemarahan masyarakat atas hukuman yang dianggap ringan, mengingat terdakwa telah memotong-motong tubuh korban menjadi ratusan bagian setelah pembunuhan. Dalam sebelah saluran berita NDTV mengecam pencemaran nama baik yang dilakukan terdakwa, mengklaim bahwa mereka berada di bawah banyak tekanan. Outlet berita nasional menulis dakwaan yang sangat pedas terhadap aktris tersebut. Setelah putusan tersebut, tim Snow menyebutnya sebagai Lady Macbeth. Dalam kesimpulan, kasus Nerak Grover adalah tragedi yang telah mengguncang banyak orang. Ini adalah pengingat penting tentang betapa pentingnya sistem peradilan yang adil dan proses hukum yang transparan. Semoga keluarga Nerak Grover dapat menemukan kedamaian dalam proses ini dan bahwa pelajaran berharga dapat diambil untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan. Jika kalian suka dengan kisah-kisah kasus lainnya, silahkan berlangganan di channel kami. Jangan lupa beri like dan komentar positif.